Jadi secara total sih ini nanti kita coba mempelajari basic. Nah, kalau basicnya udah kuat kan nanti teman-teman bisa mengembangkan ya untuk eh, pengembangan yang lainnya terkait dengan AutoCAD. Oke. Apakah udah muncul semua untuk share screen-nya? Sudah, Kak. Sudah ya. Ya, jadi kita mulai aja untuk sharing kali ini. Jadi kita akan melakukan sharing terkait dengan pelatihan basic AutoCAD ya. Jadi di sini ini profil saya tadi secara singkat sudah dijelaskan ya. Kita langsung next saja. Untuk pembelajaran materi ini kita akan dibagi beberapa tahap. Yang pertama itu terkait dengan basic drawing, yang keduanya terkait dengan proyeksi, yang ketiganya terkait dengan basic AutoCAD, dan yang keempatnya nanti kita full practice latihan. Kita mulai ke basic drawing ya. Nah, dari teman-teman di sini, apakah fungsi gambar teknik itu apa sih? Ada yang tahu nggak kira-kira? Terkait dengan fungsi gambar teknik. Gambar itu fungsinya buat apa sih gitu? Teman-teman ada yang tahu? Boleh Kak Satrio, apakah untuk fungsi gambar teknik itu apa kira-kira? Eh, Salah satunya sebagai media informasi dari desainer untuk ke bagian operator. Kalau di industri mungkin salah satunya seperti itu, Pak. Oke, betul sekali. Untuk yang lainnya, Kak Yulida mungkin mau menambahkan? Uh, Kalau menurut saya itu iya sama dengan Kak Setri juga untuk menyampaikan informasi kepada si pengerjanya. Ya, rata-rata betul ya. Jadi untuk gambar teknik ini sebagai alat komunikasi. Nah, jadi untuk gambar teknik ini basic to basic ya. Jadi segala sesuatu, terutama untuk di industri itu, dia basicnya dari gambar teknik terlebih dahulu. Terutama untuk segala jenis, terutama untuk produk ya. Untuk produk yang akan dibuat, otomatis kan sebagai kijung atau center point-nya itu yang pertama dari gambar teknik dulu atau drawing. Baru di situ nanti kita akan mendapatkan bahan informasi teknik. Nah, dari drawing itu nanti kita akan mendapatkan beberapa informasi terkait dengan drawing tersebut. Misalnya kita akan membuat produk A misalnya. Nah, di situ kan nanti ada keterangannya di drawingnya, cara treatmentnya seperti apa, prosesnya seperti apa, ukuran dimensinya seperti apa, nanti material yang digunakan seperti apa. Nah, di situ akan tertera semua di gambar teknik. Selain itu juga untuk gambar teknik ini fungsinya sebagai gagasan dan pengembangan. Nah, karena kita udah punya master drawing-nya, nah di sini apabila kita ingin melakukan improvement atau pengembangan bisa melakukan dari gambar tersebut. Nah, kira-kira dari gambar tersebut ini bisa dikembangkan seperti apa gitu untuk mengikuti perkembangan teknologi ataupun kebutuhan pasar ya di industri. Nah, untuk alat-alat gambar teknik sendiri mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, apalagi yang jurusan teknik mungkin udah banyak mengenal tentang alat-alat tersebut seperti penggaris, jangka, nah terutama untuk rapido ini ya. Jadi untuk rapido ini mungkin teman-teman dulu yang pernah belajar gambar teknik secara manual ya sangat diperlukan sekali terkait dengan ukuran ketebalan, garis, dan lain-lain. Jadi dia mempunyai beberapa ketebalan yang sangat berbeda-beda untuk garis utama, garis bantu, dimensi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti ada busur juga, dan di sini ada meja gambar juga untuk mempermudah dalam pembuatan gambar dan lain-lain. Nah, selain itu juga basic drawing itu yang perlu teman-teman ketahui itu terkait dengan ukuran kertas. Nah, mungkin ini hal yang sangat sepele ya, tapi mungkin untuk yang sering terjun di dunia drawing ini harus sudah menjadi pengetahuan yang harus diketahui ya untuk
ukuran kertas. Nah, di sini ada beberapa ukuran kertas. Jadi teman-teman dari semua total ukuran kertas ini, teman-teman bisa misalnya mengingat satu kertas saja, nanti kedepannya bisa menggunakan formula untuk mengingat lebih mudah. Misalnya kita tahu ukuran A4 itu 297 kali 210 mm. Nah, ini untuk ukurannya itu semuanya di milimeter ya. Karena untuk drawing rata-rata secara internasional itu di milimeter. Nah, jadi teman-teman misalnya hanya mengetahui kertas A4. Nah, untuk kertas A3-nya itu nanti teman-teman bisa menggunakan, jadi untuk yang 210 ini dikali 2, makanya hasilnya jadi 420. Nah, baru yang panjangnya ini menjadi lebar 297. Begitupun dengan A2. Jadi A2 ini 594 ini didapat dari 297 dikali 2, baru yang 420-nya tinggal ditarik ke belakang sini. Begitupun dan ukuran A1 ataupun A0. Untuk ukurannya seperti itu secara sistematisnya ya. Nah, untuk garis tepinya ini dari berbagai ukuran kertas juga sangat diperlukan ya, terutama untuk garis yang kiri ini ada beberapa ukuran standar. Nah, kenapa yang kiri bisa lebih lebar daripada yang kanan? Karena kan yang kiri biasanya digunakan untuk jilid ya. Jadinya biar nggak kepotong pada saat penjilidan, makanya dia diberi space yang lebih besar daripada yang sebelah kanan. Oke, next. Nah, selanjutnya itu terkait dengan jenis-jenis garis. Nah, jenis-jenis garis ini harus sangat diperhatikan ya, karena memiliki fungsinya masing-masing dan ketebalan yang berbeda-beda. Nah, untuk yang pertama ada garis tebal. Nah, garis tebal ini dia memiliki ketebalan di 0,7 mm. Nah, dia biasanya fungsinya sebagai garis nyata atau garis tepi. Nah, jadi teman-teman kalau sedang menggambar sebuah proyeksi itu untuk garis nyata atau garis bendanya ini menggunakan garis tebal. Nah, di sini ada garis tipis juga. Nah, garis tipis di sini ada beberapa fungsi sebagai garis hayal, ukuran, arsiran, penunjuk. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya menggunakan garis tipis, di sini kebanyakan sih digunakan untuk dimensi ya. Yang sering muncul di drawing itu kebanyakan untuk ukuran dimensi. Nah, jadi teman-teman nanti harus bisa membedakan, harus ada pembeda antara garis tebal sama garis tipis. Jadi nanti pada saat pembacaan drawing pun tidak ada kekeliruan ya, nanti penarikan garis dari gambar nyata terhadap garis dimensi itu tidak ada perbedaannya, makanya dibedakan dengan ketebalan garis tersebut. Nah, untuk yang lainnya teman-teman bisa dibaca ya, terutama untuk biasanya yang sering digunakan itu garis tebal, garis tipis, dan garis putus-putus. Nah, biasanya untuk garis putus-putus ini digunakan untuk benda yang terhalang. Misalnya teman-teman melihat proyeksi tampak depan. Nah, tampak depan misalnya di tampak depan kotak ini, di belakangnya ada sebuah garis yang tertutup oleh pandangan depannya. Makanya dia harus digaris oleh putus-putus. Nah, makanya untuk yang garis terhalang, dia tetap garis nyata, tapi terhalang oleh pandangan depannya, makanya disimbolkan oleh garis putus-putus ini. Oke. Nah, di sini hampir sama ya, terutama selanjutnya yang sering kita gunakan itu garis titik tebal ini. Nah, biasanya titik tebal ini digunakan untuk menunjukkan permukaan yang akan mendapat pengerjaan tambahan. Nah, misalnya nanti dari sebuah drawing itu nanti ada keterangan untuk surface-nya dia harus diproses seperti apa, dengan ketebalan seperti apa, dan kerataan seperti apa. Nah, nanti di situ ada beberapa simbol tambahan yang menerangkan untuk treatment dari produk tersebut. Oke, kita lanjut.
Nah, di sini ada beberapa simbol ya, simbol yang sering muncul di sebuah drawing. Yang pertama ini ada diameter. Nah, teman-teman mungkin udah pada tahu juga ya untuk diameter simbolnya seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya di sebuah drawing keluar simbol seperti ini, jadi otomatis dia diameter. Nah, sedangkan untuk jari-jari dia menggunakan R besar. R besar ini kan diameter sama jari-jari beda ya. Mungkin kalau diameter kan dari ujung ke ujung, jari-jari hanya setengahnya. Nah, di sini juga ada simbol untuk bujur sangkar. Jadi bujur sangkar ini dia simbolnya seperti ini. Nanti otomatis teman-teman kalau misalnya melihat simbol seperti itu bisa menggunakan rectangle atau apa untuk menggunakan membuat bujur sangkar tersebut. Nah, di sini ada radius. Nah, radius ini dia simbolnya hampir sama ya dengan jari-jari, cuma penempatan drawingnya itu berbeda. Jadi untuk radius itu dia biasanya berada di sudut. Jadi sebuah sudut dia dibentuk menjadi radius, makanya dia ada lingkarannya. Nah, yang disebut radius itu yang di sebelah sini. Nah, makanya di sini ada keterangan radius 1. Otomatis si sudut ini dia memiliki radius sebanyak 1 mili gitu. Nah, selanjutnya di sini ada chamfer. Nah, chamfer ini juga sama, jadi dia sudut yang ada kemiringan ya. Jadi kemiringan yang simetris antara garis satu dengan garis yang lainnya. Dia simbolnya menggunakan C untuk yang chamfer. Nah, C1 ini dia sama, jadi si chamfer di sudut tersebut itu dia memiliki dimensi dan ukuran 1 mili ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ditarik garis dari sini ya, kalau ditarik garis dari sudut sini menjadi seperti ini. Nah, dari jarak, nah dari perpolongan ini tuh di jaraknya ini 1 mili, ini 1 mili. Nah, itu yang disebut chamfer. Nah, di sini juga ada yang namanya ketebalan. Ketebalan dia simbolnya T ya. Jadi T1 otomatis di sini mengartikan untuk tebal dari drawing tersebut sebanyak 1 mili. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa simbol tanda pengerjaan. Nah, nanti teman-teman bisa melihat beberapa informasi juga. Misalnya tadi kan ada beberapa surface atau apa. Nah, nanti di sebuah drawing akan ada simbol-simbol seperti ini yang memiliki beberapa arti. Misalnya yang nomor 1 ini simbol dasar belum ada. Jadi simbolnya ini tidak ada pengerjaan apapun di area tersebut. Nah, misalnya dari teman-teman nih, ada sebuah produk, dia memiliki beberapa bagian, kita let's say misalnya sebuah shaft ya. Sebuah shaft. Nah, di sini pengerjaannya ada beberapa, misalnya di bagian sini tuh dia tidak boleh tersentuh dengan proses apapun, makanya dia diberikan simbol seperti yang nomor 1. Nah, misalnya tetapi di sini karena dia memiliki fungsi yang lain, harus dilakukan proses masini dengan kerataan berapa misalnya. Nah, itu nanti teman-teman bisa menggunakan simbol-simbol tersebut sebagai bahan informasi untuk area machining atau proses yang akan dikerjakan. Jadi untuk yang simbol tersebut sesuai dengan kebutuhan dari produk ya. Nah, selanjutnya di drawing ini, dia harus ada sebuah etiket. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah kenalan atau buat etiket nggak selama belajar drawing? Ada yang mau sharing terkait dengan etiket? Atau ada yang baru tahu juga terkait dengan etiket?
Nah, jadi teman-teman ya untuk etiket ini dia sebagai identitas dari gambar tersebut ya. Jadi ada beberapa informasi yang harus disampaikan dari sebuah drawing terkait dengan nama gambar. Nah, di sini ada keterangan juga terkait dengan skala gambar. Nah, skala gambarnya dia berapa sih? Jadi kan teman-teman nggak bingung untuk nge-compare antara aktual dengan drawing seperti apa. Makanya harus ada keterangan dari etiket. Nah, di sini pertama untuk yang nama gambar kan otomatis sebagai identitas yang drawernya itu siapa gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ada komplainan atau informasi yang ingin ditanyakan kan bisa langsung menghubungi orang tersebut. Selain itu juga ada tanggal pembuatan gambar. Nah, ini sebagai informasi aja sih, pertama gambar tersebut di launch itu kapan gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya ada revisi ataupun ya revisi gambar bisa terdapat historinya gitu. Jadi mulai dari pembuatan tahap pertama sampai revisi kesekian itu ada historinya. Nah, di sini ada skala gambar. Nah, skala gambar, oh ini hampir sama ya sama yang 2. Nah, nanti ada mengetahui juga yang mengkoreksinya siapa. Nah, biasanya kalau teman-teman nanti di sini juga ada yang namanya jenis proyeksi yang digunakan. Nah, nanti kita coba belajar untuk proyeksi-proyeksi yang sering digunakan di industri seperti apa. Nah, di sini nanti tercantum semua informasi secara general terkait dengan drawing atau produk tersebut. Misalnya nanti ini ada nomor dokumen, ukuran kertasnya. Sebenarnya secara general untuk etiket ini dia tidak ada standarnya ya. Jadi untuk informasi atau item-item yang terkandung di sini disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi rata-rata yang muncul di etiket tersebut ya item-item yang ada di sini. Nah, baru kita coba belajar proyeksi ya. Proyeksi merupakan suatu cara penggambaran suatu benda, titik, garis, bidang, benda atau pandangan suatu benda. Jadi proyeksi ini cara pandang ya, cara pandang kita sebagai user terhadap suatu objek. Nah, teman-teman di sini ada beberapa jenis proyeksi juga, ada beberapa proyeksi piktorial, ortogonal, dan proyeksi pandangan. Nah, tapi untuk kali ini kita akan coba mempelajari tentang fokus di proyeksi ini ya, Eropa dan Amerika. Sebelumnya ada yang udah pernah tahu untuk proyeksi Eropa seperti apa, proyeksi Amerika seperti apa? Mungkin bisa sharing. Boleh yuk, kalau misalkan ada yang pernah tahu. Mungkin Kak Yulida nih, Kak Yulida, pernah tahu nggak proyeksi Eropa sama proyeksi Amerika? Lupa, tapi kayaknya pandangannya agak terbalik ya. Kalau misalnya, ya benar nggak Kak? Nanti kita tanya langsung ke Hasan ya. Kalau yang lain gimana? Ada yang udah tahu belum? Mungkin pada belum ya kayak. Iya. Oke ya teman-teman, jadi tadi seperti yang sudah Kak Wildani bilang, kita coba interaktif aja, kita dua arah, kita sama-sama diskusi, sama-sama belajar di sini. Jadi kalau misalnya materinya terlalu cepat atau misalnya ada yang kurang dipahami, jadi teman-teman bisa langsung instruksi aja untuk menanyakan ya. Biar nanti kita nggak mengulang-mengulang lagi, jadinya bisa sama mengikuti materinya gitu. Kak, Oke. saya mau tanya nih. Kalau nanti di AutoCAD itu kita bakal bahas kayak proyeksi isometrik kayak gitu nggak sih? Saya kurang paham kalau soal pengetahuan itunya. Oh, sebenarnya nanti untuk di AutoCAD-nya sendiri pasti nanti bakal ada proyeksi. Cuman proyeksi yang kita gunakan itu proyeksi apa? Makanya tadi kan ada sebuah etiket, di situ ada keterangan proyeksi ya. Nanti teman-teman kalau misalnya udah mengerti tentang proyeksi ini, nanti kalau di etiket terdapat keterangan simbol yang seperti tadi, kita coba back dulu ya.
Nah, ada keterangan simbol seperti ini, nanti teman-teman lebih memudahkan dalam pembacaan gambar. Nanti kan misalnya di satu kertas A4 terdapat beberapa jenis gambar atau tampak pandangan. Nah, di teman-teman kalau misalnya udah memahami tentang proyeksi itu, jadi langsung ngeh nih gambar yang A ini dia tampak apa gitu, yang B-nya tampak apa, yang C-nya tampak apa. Jadi meskipun tidak muncul 3 dimensi di drawing tersebut, teman-teman udah bisa langsung membayangkan si objek tersebut bentuknya seperti apa gitu. Itu untuk mempermudah dalam pembacaan saja untuk yang proyeksinya. Ya. Terima kasih. Iya, sama-sama kita coba pelajari untuk yang proyeksi Eropa dan Amerika ya. Nah, di sini proyeksi Eropa dia memiliki simbol seperti ini ya. Jadi benar yang dibilang Kak siapa tadi ya? Kak Yulida ya. Jadi untuk proyeksi Eropa dan Amerika secara general sih dia memiliki struktur yang sama tetapi posisi pandangannya aja yang berbeda. Nah, di sini proyeksi Eropa memiliki simbol seperti ini. Jadi ini simbol dari proyeksi Eropa. Nah, tetapi untuk cara pandangnya dari sebuah objek itu seperti ini. Di sini ada PD ini pandangan depan ya. Jadi pandangan depan jika kita dibuat di 2 dimensinya seperti ini. Nah, yang membedakan dari proyeksi Eropa ini kalau misalnya berdasarkan pandangan normal kan harusnya sebelah sini kanan ya. Sini kanan, di sini kiri. Tapi di Eropa ini dia terbalik untuk kanan kirinya. Jadi untuk 2 dimensi dari Eropa ini yang kiri menjadi sebelah kanan, yang kanan menjadi sebelah kiri. Begitupun dengan atas dan bawah. Dia terbalik. Nah, tadi kan ada membahas tentang jenis-jenis garis juga ya. Nah, di sini kan ada garis putus-putus. Berarti otomatis si garis tersebut karena pandangan bawah, otomatis bagian garis-garis di sini tidak terlihat ya. Makanya dia disimbolkan dengan putus-putus. Seperti itu. Begitupun dengan yang lainnya. Nah, di sini untuk yang Eropa ada yang masih kurang paham atau udah mulai kebayang untuk pandangannya? Atau masih ada yang bingung cara membedakan pandangannya kok bisa seperti ini gitu. Jadi intinya teman-teman dalam menentukan sebuah proyeksi itu tentukan dulu pandangan depannya di area mana. Nah, kita udah menentukan nih pandangan depannya berarti yang ini ya, yang panah ini. Nah, dari sini baru teman-teman tinggal melanjutkan pandangan yang lainnya. Kalau kita udah mempunyai center point-nya, pandangan depannya ini udah jelas, udah clear, baru untuk yang ke belakang-belakangnya dia tinggal mengikuti. Nah, terus untuk satu hal yang harus diingat teman-teman, dalam membuat proyeksi ini harus simetris ya. Jadi antara pandangan satu dengan pandangan lainnya itu harus simetris. Jadi kalau ditarik garis itu dia harus nyambung. Jadi satu kesatuan. Nah, kalau misalnya ditarik garis seperti ini, jadi kalau kita gabungkan dia menjadi 3 dimensi yang utuh. Nah, makanya perlu sekali untuk ketentuan skala dan sebagainya karena harus menjadi satu kesatuan. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk proyeksi Eropa? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, ini yang sekarang ada proyeksi Amerika. Jadi proyeksi Amerika dia terbalik untuk posisi pandangannya ya. Jadi untuk secara tampak depannya sama, tetapi untuk pandangan
atas, kanan, kiri, bawahnya itu dia sesuai dengan aktual atau yang biasa Indonesia gunakan ya kanan, kiri ya kiri, atas ya atas, bawah ya bawah. Nah, kalau untuk proyeksi Eropa dia memiliki simbol seperti ini. Jadi antara jejar genjang sama lingkarannya dia terbalik ya dengan proyeksi Eropa. Sebenarnya untuk yang proyeksi Amerika ini dia hampir sama dengan daily activity yang sering kita lihat ya, yang sering kita gunakan. Makanya harusnya sih nggak terlalu banyak atau nggak terlalu sulit untuk membedakan karena posisinya sama persis dengan tata letaknya. Cuma nanti teman-teman tinggal menentukan jenis-jenis garisnya aja, apakah dia terhalang atau tidak gitu. Nah, ini jika dijadikan satu kesatuan ya dari beberapa proyeksi yang tadi kita bahas, jadi teman-teman jika digabungkan menjadi satu kesatuan 3 dimensi yang utuh. Nah, kalau misalnya kita pecah-pecah, makanya jadi sebuah proyeksi Eropa ataupun Amerika. Nah, ini beberapa contoh juga untuk proyeksi Eropa dan Amerika. Nah, di sini Eropa ya. Eropa jadi yang tampak kiri, berarti tampak kiri sebelah sini ya. Karena untuk tampak depannya ini, dia memiliki garis putus-putus karena di sini kan terhalang ya. Untuk area ini terhalang, makanya dia ada putus-putus di sini. Terus untuk yang kirinya dia kita melihat dari pandangan sebelah sini, dari sebelah sini, nanti melihat nih garis mana aja yang terhalang. Makanya di sini ada beberapa item yang menggunakan garis putus-putus. Ini seperti lingkaran, dan lain-lain ya. Ini untuk yang tampak atas, karena Eropa kan terbalik ya, atasnya jadi berada di posisi bawah. Nah, begitupun dengan proyeksi Amerika. Kalau Amerika ini dia untuk tampaknya sesuai dengan kondisinya, ya kanan-kanan, atas-atas, bawah-bawah. Nah, di sini kan ada perbedaan ya. Ini kanan, di sini kiri. Kalau proyeksi Amerika di sini atas, di Eropa atasnya di bawah. Jadi untuk komparasi antara proyeksi Eropa dan Amerika seperti itu. Jadi untuk penggunaan di dunia industri pun dia tergantung dengan kebutuhan ya. Apakah industri tersebut dia mengacu kepada proyeksi mana nih biasanya gitu kan. Itu tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Oke, untuk mengecek pemahaman teman-teman ya, coba tolong dibuatkan proyeksi Amerika dari gambar 3 dimensi tersebut. Nah, nanti untuk tampak depannya kita menggunakan yang sebelah sini ya. Ini tampak depan. Tadi udah disiapin kan ya kertas sama alat tulisnya. Boleh di ini aja dibuatkan proyeksinya aja. Nanti kita cek satu-satu ya Kak ya. Iya. Untuk hasilnya nanti kakak-kakak semua dicek ditampilkan ke kamera biar bisa dicek sama Kak Hasan ya. Boleh dibuat aja ya. Waktunya mungkin berapa Kak? 5 menit cukup? 5 menit cukup. 5 menit ya Kak. Boleh Kak, silakan. Untuk garisnya nggak perlu pakai penggaris ya, yang penting untuk garisnya jelas sama simetris saja. Tampaknya jelas juga, tampak depan, kanan, kiri, atau misalnya atasnya juga jelas.
Kalau ini tampak kiri sama bawah aja? Atau Iya, minim. tampak atas juga? Nah, tadi kan untuk yang Amerika kanan sama atas, depan kanan atas. Minimal ada 3. Tampak apa aja, Kak? Iya, Tampak gimana? Tampak depan, kanan, sama atas. atas. Iya. Ini kalau belum sesuai dengan skala nggak apa-apa kan ya? Maksudnya kayak coret-coret dulu. Oh, mau izin ke toilet? Kan kalau misalnya belum sesuai dengan skalanya. Oh, nggak perlu sih, nggak perlu pakai skala. Yang penting proyeksinya aja. Tampak kanan atas depannya jelas gitu. Oke, ada yang udah selesai? Udah 5 menit. Boleh ditunjukin aja. Ada yang udah beres? Oke, sedapatnya aja. Boleh dari Kak Satrio. Boleh Kak ditunjukin Kak ke kamera? Gini Kak, ntar gimana kelihatan nggak ya? Gini Kak, Kelihatan? betul nggak? Oke, tampak depan, kanan, dan atas. Oke Kak, terima kasih. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Selanjutnya boleh Kak Ismail Kak. Boleh Kak. saya belum tahu sebenarnya Kak cara buatnya. Jadi kayak sebisanya. Nggak apa-apa Kak, ditunjukin nggak aja. apa-apa. Untuk yang depannya mana ya? Tampak depan? Tampak depannya. Yang atas itu? Iya. Oh, oke. Bisa turun lagi. Untuk tampak yang lainnya Kak? Kak Ismail? Oh iya. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke. Oke, selanjutnya Kak siapa? Kak Yulida udah selesai? Untuk yang tampak depannya di atas ya? Oh iya, digabung. Apa, Kak? Untuk tampak depannya yang sebelah mana? Oh, untuk ini. Yang tampak depan ya. Tunggu. Yang tampak depan ini, tampak atas sama kanan ya. Oh iya. Oke. Terima kasih Kak Yulida. Sekarang Kak Saza. Panggilannya Kak Saja atau siapa nih? Oh, boleh dijelaskan untuk tampaknya yang mana? Di-unmute dulu Kak. Si Aza boleh Kak? Saya masih bingung sebenarnya. Iya, oke. Untuk tampak-tampaknya boleh diterangkan? Ini tampak kiri, ini depan, dan ini sebelah kanan.
Oh, yang atasnya itu udah selesai juga. Belum, itu maksudnya yang belum, yang atas tuh belum. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih Kak. Untuk selanjutnya, Kak Aprilia ya? Atau ada Eh, Kak Aprilia baru masuk. baru masuk? Mungkin itu ya tadi Berarti Peggy ya. Kak Peggy lagi keluar kayaknya sama Kak Bay. Udah paling Kak, cukup, mungkin yang lainnya nanti bisa menyusul aja. oke. Oke ya, teman-teman tadi bisa di cross check bareng-bareng ya. Jadi untuk proyeksi tadi ada beberapa yang sudah mendekati, ada beberapa juga yang masih belum ya. Tapi secara visual teman-teman udah mulai memahami untuk bentuk dari gambar 3 dimensi di sini itu seperti apa. Nah, tadi koreksi pertama yang banyak teman-teman lupakan itu untuk posisinya. Jadi meskipun kita menggambar sembarang, tapi untuk posisinya itu harus tetap simetris. Kan tadi ada beberapa yang gambar atas, bawahnya itu di mana-mana ya. Nah, itu harusnya tetap simetris. Jadi kalau depan ya depan, di sini untuk yang kanan kanan, yang kiri kiri, yang atas atas, yang bawah bawah. Nah, ini karena harus menjadi satu kesatuan. Tadi ada beberapa yang udah sesuai dengan posisinya dan ada beberapa teman-teman juga yang random untuk posisinya. Oke, kita coba lihat ya untuk hasilnya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya. Nanti bisa cross check juga untuk 2 dimensi dari proyeksi tersebut. Nah, jadi untuk tampak depannya seperti ini. Tadi untuk Kak Muhammad Satrio sebenarnya untuk tampak depannya sudah betul, tetapi untuk area lingkarannya ini dia hanya ada satu ya. Sedangkan di dalamnya itu masih ada lingkaran lagi, jadinya harusnya double seperti ini. Nah, tadi ada beberapa teman-teman juga yang drawing untuk tampak depannya itu dia ketinggalan untuk area ininya ya. Jadi terputus. Seakan-akan dia menjadi tampak atas. Nah, meskipun di sini tidak tersambung secara utuh, tetapi kan di belakangnya masih ada garis ya. Garis nyata, makanya dia harus gabung seperti ini untuk tampak depannya. Nah, tadi ada beberapa juga yang udah menggambar dari camperan dari drawing tersebut kan ada 4 ya. Makanya di sini ada 2 garis. Nah, ini untuk yang camper di sini. Nah, untuk yang tampak kanan, di sini tinggal menyesuaikan saja. Jadi kan yang kanan yang terlihat hanya satu ini. Terus yang garis putus ini buat yang area sini ya. Area sini, ini makanya disimbolkan putus-putus. Nah, untuk yang lingkarannya dia kan di dalam jadinya putus-putus juga. Nah, kenapa ada 2 lingkaran? Karena di sini ada 2 jenis ya. Yang pertama untuk diameter luarnya, untuk yang ini dia satu garis, dan yang pendeknya yang di dalam. Yang kecilnya yang di dalam, yang tembus ke sampai ujung ya. Dan begitupun yang tampak atas pun sama ya. Rata-rata sih teman-teman udah mendekati ya untuk areanya, cuma nanti tinggal diperhatikan detail-detailnya aja sama posisi secara proyeksinya itu. Ada yang mau ditanyakan atau yang masih bingung? Silakan bisa bertanya yang masih bingung. Kalau ini Kak, berarti kalau proyeksi Amerika tuh dia cuma dari kiri sama atas aja berarti gitu. Iya, sebenarnya kan kalau untuk sebuah drawing itu 3 posisi aja dia sudah mewakili 3 dimensi kan. Kalau 3 dimensi kan ada X, Y, Z. Nah, kalau misalnya 3 posisi itu udah sesuai, sebenarnya udah mewakili. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Atau masih bingung, kok ini bisa seperti ini gitu? Ya Kak mau tanya, ini garis putus-putus yang di tampak kanan ini, yang di
Di bagian mana ya? Yang di bagian sini. Iya, iya, yang kanan. Yang bawah. Yang ini. Ya itu nunjukin apa ya Kak? Oke, tadi untuk yang putus-putus ini kan di sini masih ada ini ya, area. Nah ini putus-putusnya buat di sini. Jadi kalau teman-teman lihat dari samping sini ya, kan ini ada ketarik garis. Nah di sini baru putus-putus. Nah itu yang putus-putus di tampak kanan. Oh, iya. Oke, ada lagi yang masih bingung? Udah paham semua ya? Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita lanjut ya. Nah, sebenarnya teman-teman di sini ada juga untuk yang proyeksi Eropa. Tapi untuk waktunya karena kemungkinan tidak cukup ya. Nanti jadi bisa buat referensi aja. Jadi untuk proyeksi Eropa, teman-teman seperti ini. Ini tampak depan di sebelah sini ya. Nah, makanya ini tampak depannya yang atas. Di sini ada garis putus-putus karena di sini ada sebuah lingkaran ya atau tabung yang memotong, makanya dia putus-putus. Dan yang terhalang hanya itu saja ya, karena untuk tampak yang lainnya dia udah jelas. Nah, di sini untuk tampak atasnya dilihat dari sini. Nah, kalau dari atas kan dia clear semua ya untuk areanya, jadinya tidak ada yang terhalang, makanya tidak ada putus-putus. Jadi kalau kita tarik garis, ini untuk yang lingkaran atas. Ini buat yang di sini ya. Dan ini buat yang chamfer. Nah, ini untuk yang tampak kirinya. Yang tampak kiri berarti pandangannya dari sini. Nah, karena tampak kiri tidak terlihat secara total ya untuk area yang lainnya, makanya dia banyak yang putus-putus. Nah, untuk yang area putus-putus luar ini dia untuk yang lingkaran. Terus ya, ini yang sebelah sini ya. Makanya dia putus-putus juga. Nah, sebenarnya teman-teman jadi tinggal membayangkan aja sih. Mudahnya seperti itu ya. Jadi teman-teman setelah menentukan titik tampak depannya yang mana, jadi teman-teman tinggal ngebayangin posisi kanan kirinya yang tertutup apa aja, jadinya bisa di-convert ke 2 dimensi. Di yang Eropa ini masih ada yang bingung atau mau ditanyakan? Silakan bebas bertanya. Udah pada paham berarti ya kakak-kakak semua? Sudah ya. Oke, Udah kita ya? lanjut. Oke, kita lanjut ke mulai masuk ke AutoCAD ya. Jadi tadi beberapa rangkaian terkait dengan basic AutoCAD yang teman-teman harus perhatikan. Baru kita sekarang coba masuk ke AutoCAD-nya. Mungkin ini teman-teman bisa menggunakan versi yang berapa aja. Nah, di sini saya menggunakan yang 2016 ya. Jadi untuk yang pertama sih seperti biasa ya untuk nge-launch atau nge-open aplikasi mungkin teman-teman udah pada tahu juga, nanti tinggal di-open aja baru masuk ke new dokumen. Nah, di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, di sini ada beberapa menu bar, item-item yang biasanya kita gunakan untuk ngedrawing 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, langkah awal yang teman-teman harus perhatikan itu terutama untuk setting ukuran ya. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan unit. Di sini unit ini berfungsi buat menentukan satuan yang digunakan. Misalnya di sini kan ada unit
inci ya. Makanya kalau teman-teman harus menentukan dulu satuan yang mau digunakan. Kalau misalnya tidak sesuai, nanti kan akan berubah atau berpengaruh terhadap ukuran dari dimensi tersebut. Makanya di situ kan di etiket ada keterangan untuk satuannya apa, milimeter, inci, itu untuk memperjelas dari drawing tersebut. Inci. Nah, di sini nanti ada precision. Precision ini untuk telitian, nanti ada beberapa. Untuk ketelitian di sini, mau berapa angka di belakang koma bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-temannya. Oke, untuk yang unit di sini terutama ini sih, untuk yang settingan dari satuannya yang mau digunakan apa. Ini sangat penting sekali karena mempengaruhi ke dimensi-dimensi yang akan kita buat ke depannya. Oke, untuk selanjutnya ini ada drawing limit. Jadi untuk drawing limit ini dia untuk area batas gambar tersebut ya. Jadi teman-teman tadi kan sudah mengenal untuk jenis apa ukuran kertas. Nah, ukuran kertas nanti bisa difungsikan untuk drawing limit tersebut. Jadi nanti bisa mempermudah teman-teman dalam menggambar area kerja, apakah si gambar tersebut over atau tidak. Jadi bisa disesuaikan dengan drawing limit sesuai dengan ukuran kertas yang mau kita gunakan. Nah, di sini ada unit set, masih drawing limit. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya udah menggunakan drawing limit, nanti bakal keluar ukurannya ya, nanti bisa dimunculkan di desktop masing-masing sesuai dengan ukuran kertasnya. Nanti teman-teman bisa menggambar di area kerja di sini ya. Jadi kalau misalnya menggunakan limit, nanti kalau ada pun yang over di sini akan kelihatan. Jadi udah di luar of the range. Oke, nanti kita akan membahas beberapa bagian dari menu AutoCAD. Jadi di sini ada sebenarnya untuk basic AutoCAD itu untuk 2 dimensi terutama ada beberapa ya. Ya di sini ada menu draw, modify, notation, layer, grid dan snap, multi line text sama view. Nah, nanti kita akan coba mempelajari item-item yang ada di menu bar ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum kita masuk ke AutoCAD-nya? Belum sih Kak, kalau saya. Belum ya. Oke, mungkin teman-teman bisa di-open AutoCAD-nya biar nanti tidak menunggu-nunggu lagi ya loading waktu startup-nya. Oke. Oke, kita sudah muncul, sudah kebuka semua untuk AutoCAD-nya? Kita buka di blank dokumen. Seperti tadi yang sudah kita bahas ya, atau masih ada yang nunggu loading? Silakan. Atau udah kebuka semua? Udah kebuka semua kakak? Udah Kak, udah. Udah ya. Udah ya. Oke, kita tadi kan untuk tahap pertama ada unit ya. Jadi teman-teman di sini ada beberapa menu penggunaan
icon itu bisa menggunakan simbol atau enggak komen ya. Nanti kalau misalnya teman-teman udah ngerti untuk jenis-jenis komennya bisa langsung typing aja, nanti dia bisa muncul. Misalnya kita unit ya. Unit. Nah, di sini kan langsung keluar ya untuk item unit. Nah, di sini teman-teman tinggal ngerubah untuk kondisi satuan yang ingin digunakan. Saya untuk ketelitiannya 0,2 angka di belakang koma, terus untuk satuannya kita menggunakan milimeter. Kalau udah tekan OK aja. Atau enggak teman-teman bisa lewat di drawing utilities. Jadi di sini ada AutoCAD, drawing utilities, di sini ada units. Fungsinya sama aja, nanti langsung muncul menu seperti ini. Oke, bisa di setting teman-teman semuanya. Apa ada yang mengalami kendala? Tadi unitnya di setting dulu Ika ya? Iya, betul. Bisa komen, unit, langsung keluar, atau enggak teman-teman, kalau ini di versi 2018 ada di simbol A ini, dia di drawing utilities keluar unit. Kalau precision-nya itu berapa angka di belakang koma, Kak? Itu sesuai dengan kebutuhan aja, kita pakai yang 2 angka di belakang koma aja. Milimeter berarti ya? Iya, milimeter. Presisinya 2 angka di belakang koma, jadinya milimeter. Untuk yang 2010 ada kendala. Kemungkinan secara visual ada perbedaannya antara beberapa generasi AutoCAD, tapi untuk isinya sih hampir sama. Oke, nanti tahap kedua kita coba membuat limit. Nah, di sini limit bisa diketik ya, limit. Nanti langsung keluar nih ukurannya, kita mau menggunakan kertas ukuran berapa, kita coba menggunakan kertas ukuran A4 ya. Jadi tadi A4 itu 297,210, di enter. Oke, limit. Di sini 0,0 dulu untuk titik awalnya ya. Titik awalnya kita bukan 0,0. Baru di sini ukuran kertasnya 297,210. Nah, secara visual sih dia tidak terlihat ya, tapi kalau teman-teman menggunakan rectangle atau membuat garis pinggir ukuran kertas A4, nanti dia bakal terlihat perbedaan menggunakan limit atau tidak. Oke. Nah, di sini untuk limit ada kendala atau masih bisa diikuti? Bingung ini, Kak. Kalau tadi itu jadi ketik ininya dulu kan komennya limit. Iya. Terus selanjutnya apa nih? Nah, limit. Nah, ini untuk first point-nya. Jadi poin pertama teman-teman mau menentukan limit tersebut di mana? Jadi titik awalnya.
garis kan berada dari 2 titik ya. Jadi ini menentukan titik awalnya. Misalnya kita set aja di 0,0. Baru di sini ukuran limitnya mau berapa besar gitu. Kita mau ukuran kertas A4. Jadinya 297,210. Ini ukuran yang landscape ya. Jadi untuk ukuran pertama itu titik poinnya yang pertama di mana, dari garis mana. Nah, yang keduanya dia panjang lebarnya sebesar apa gitu. Kalau misalkan udah yang buka limit, terus kita masukin ukuran A4, itu buat kayak enternya tuh macet apa ya, Kak? Dia bisa menggunakan enter atau spasi juga bisa. Tapi kalau di saya ini nggak ada garis kayak gini, Kak. Cuma ada garis warna hijau sama merah. Oh, maksudnya garis kotak-kotak kecilnya nggak ada. Bukan garis yang limitnya itu, garis yang putih yang Ini, tebal. ini Nah, sebenarnya ini nanti buat secara terpisah sih. Nanti untuk membedakan antara limit enggaknya. Nanti ini menggunakan rectangle, dia ada komen baru lagi untuk membuat kotaknya. Nanti bisa ngikutin aja. Emang secara aktual untuk limit itu dia tidak muncul garis sama sekali ya. Jadi dia hanya secara visual secara visualnya yang di dalam screen-nya aja. Tapi secara garis dia tidak memunculkan. Nah, tadi teman-teman yang first point-nya itu 0,0 otomatis nanti harusnya sih dia berada di, kan ini sumbu X sama Y ya untuk 2 dimensi. Nah, nanti untuk 0,0 harusnya berada di titik sini. Nah, baru X dan Y-nya mengikuti ukuran yang teman-teman input terakhir. Oke, kita Saya masuk. masih bingung yang pengaturan limitnya. Kan kita pilih format limit, drawing limit, terus Iya, terus gimana? terus ini kita ubah langsung masukin berapa tadi? 297. Iya, 297. Jadi yang pertama kan limit ya. Limit. Nah, di sini kan lower left corner-nya, jadi titik awalnya di mana. Nah, di sini kita tulis 0,0 aja, biar berada di sumbu sebelah sini. Makanya 0,0. 0,0. Iya. 0,0 baru di enter. Nah, di sini baru masukin ukuran kertasnya. Ukuran kertasnya 297. 210. Ukuran kertas A4 ya. Ya. Itu memang belum muncul apapun? Iya, belum. Ya, Mas. Oke. Nah, untuk membuat garis pinginnya kita bisa menggunakan ini ya, teman-teman. Untuk di sini ada namanya rectangle. Jadi rectangle ini dia fungsinya membuat kotak secara utuh. Nah, di sini untuk jadi rectangle ini teman-teman bisa menggunakan simbol ini ataupun ketik komen by rectangle, nanti langsung keluar. Nah, di sini first point-nya berapa, sama kayak tadi ya, 0,0. Baru ukuran kertasnya, 297,210. Nah, nanti tinggal di zoom buat ngikutin ukurannya.
Nah, berarti ini kita udah mempunyai area kerja seukuran kertas A4 di tampilan AutoCAD-nya. Oke, kita lanjut. Di sini kita coba ini ya, cobain satu-satu untuk area draw ini. Jadi teman-teman di sini ada yang namanya line. Line itu ya buat garis sih seperti biasa. Jadi mesti teman-teman ingat untuk setiap perintah AutoCAD itu dia harus menentukan satu titik dengan titik yang lainnya. Jadi kan di sini pasti selalu muncul first point-nya. Nah, teman-teman first point ini mau ditentukan di mana sih? Nah, ini harus ditentukan terlebih dahulu sebelum menentukan panjang dari dimensi yang ingin digambar. Nah, misalnya kita udah klik line, di sini misalnya first point-nya di sini, teman-teman ya di sini setelah first point-nya teman-teman tinggal menentukan panjangnya berapa sih. Nah, bisa nginput angka ya bebas sesuai dengan drawing yang dibutuhkan, misalnya 50. Nah, jadi teman-teman nanti untuk membuat garis pinggir pun bisa menggunakan line ya. Cuma untuk line ini dia harus satu-satu. Ini. Jadi kalau misalnya udah selesai, teman-teman tinggal di-exit aja. Jadi untuk exit ini dia fungsinya buat mengakhiri perintah atau nge-cancel perintah. Nah, di sini ada yang namanya polyline. Untuk polyline sama ya. Sebenarnya nggak ada bedanya sama line, cuman dia continue. Dan di sini ada yang namanya circle. Nah, circle ini dia membuat lingkaran ya. Jadi ya seperti biasa menentukan first point-nya dulu. Nah, di sini teman-teman bisa menentukan ya diameter atau radius yang ingin digunakan. Nah, kalau pertama klik ini kan dia langsung ukuran radius ya, karena dia dari tengah ke samping. Nah, kalau teman-teman kita coba compare ya, radius misalnya 10, seperti ini. Nanti kita buat track circle lagi, bisa pakai komen C, circle, misalnya di first point-nya di sini. Nah, untuk mengukur diameter di sini teman-teman tinggal memilih diameter, bisa ngeklik diameter di sini ataupun ketik D ya, diameter misalnya 10. Itu kan beda ya, antara radius 10 dengan diameter 10. Oke, selain itu juga untuk circle ini ada beberapa ya, ada 2 point, 3 point, bedanya itu berarti dia 2 point, ada 2 poin titik yang harus kita tentukan. Nah, ketika di sini ada keterangan nih, kita mau pilih yang mana, misalnya 2 poin. 2 poin, misal poin pertama di sini, poin kedua di sini. Bedanya di situ, untuk yang 2 poin di circle ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada satu ukuran lingkaran yang harus mengikuti objek kotak ini nih, bisa menggunakan 2 poin. Jadinya langsung mengikuti ujung dan ujung. Yang 3 poin sama berarti harus ada 3 titik yang ditentukan. Misalnya kita circle lagi. 3 poin, berarti ada 3 poin. Circle 3P. Oke, kenapa ini? Oke ya. Jadi untuk yang 3 poin bersama, jadi dia ada 3 titik yang ditentukan.
Selanjutnya di sini tadi ya ada rectangle. Rectangle ini fungsinya buat kotak aja, tapi kotak ini secara utuh. Jadi teman-teman bisa ngeklik icon yang ada di sini ataupun menggunakan komen rectangle, enter, nanti first point-nya mau di mana, misalnya di sini. Nanti tinggal tentukan panjang lebarnya sebesar apa, misalnya 10 kali 10, kan langsung ya. Kalau tadi kan yang lain dia harus ini ya, harus satu-satu, misalnya di sini 10, ke atas 10, sini 10, bawah 10. Nah, bedanya di situ. Jadi ada beberapa tahapan yang harus diselesaikan kalau menggunakan line. Di sini juga ada perintah polygon. Jadi polygon ini fungsinya buat segi berapa misalnya gitu kan. Nah, di sini enter number of side. Jadi teman-teman tinggal menentukan berapa banyak segi polygon yang ingin dibuat, misalnya 6. First point-nya di mana, misalnya di sini. Nah, di sini ada muncul inscribe in circle atau circum. Nah, ini bedanya kita pakai yang inscribe dulu ya. Nah, yang inscribe ini dia jaraknya itu dari titik tengah sampai ke sudut ya. Ke sudut nanti tinggal ditentukan misalnya berapa, 5. Nah, kita coba lagi 6, enter. Titik poin pertamanya misalnya di sini kita menggunakan circum. Nah, kalau circum dia di garis tengahnya setiap seginya ini. Bedanya di situ. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan drawing. Oke, sampai sini ada yang masih bingung atau bisa mengikuti? Kita kenalan dulu sama per itemnya ya, biar nanti kita coba buat etiket, jadi teman-teman bisa langsung mengaplikasikan ke etiketnya. Oke, selanjutnya di sini ada hatch ya. Hatch ini fungsinya dia buat membuat ini apa, arsiran. Jadi teman-teman tinggal select objek, nanti di sini tinggal diganti-ganti nih arsiran, tipe arsiran yang mau digunakan apa misalnya. Bisa disesuaikan. Nah, di sini scale-nya juga teman-teman bisa di-setting ya. Untuk yang si arsiran ini, jadi kalau misalnya kerapatannya kurang jelas, bisa diatur kebutuhannya seberapa kerapatannya, seberapa besar gitu. Nah, misalnya ini pakai yang 26, kalau misalnya satu kan ini rapat banget yang nggak kelihatan. Misalnya kita perjelas di 30, jadi si arsirannya itu jelas terlihat. Nah, nanti untuk yang arsiran ini teman-teman tinggal untuk jenis-jenisnya tinggal disesuaikan aja kebutuhan, butuhnya yang mana, nanti sama di setting untuk scale-nya itu dia seberapa gitu. Oke, selanjutnya kita pindah ke modify. Di modify ini yang pertama ada move. Move ini fungsinya sama sih seperti perintah-perintah lainnya, dia memindahkan satu objek ke objek yang lainnya. Jadi teman-teman bisa ngeklik objek move ini ataupun menggunakan command M, move, enter. Nah, ini misalnya select objek. Jadi objek yang mau yang mana nih, kita tentukan dulu titik yang mau digesernya yang mana. Misalnya ini yang center point-nya dari lingkaran, kita tekan. Oke.
ketarik yang tadi, kita ulangi, move, select objek dulu, terus enter, terus pilih nih poin yang mau dipindah yang mana, dari mana ke mana, misalnya dari titik tengah ini ke sini misalnya. Nah, seperti itu. Di sini ada copy juga, copy sama sih fungsinya buat nge-copy paste. Di sini select objek, poin yang mau di-copy yang mana, terus mau ngopi kemana misalnya. Mau seperti ini, bisa multiple, jadi sesuai dengan kebutuhannya. Oke, selanjutnya rotate. Rotate ini sama sih seperti fungsi pada umumnya ya, dia hanya merubah, merotasi suatu objek, jadi bisa berapa derajat misalnya. Nih, kita udah menentukan first objeknya, jadi tinggal mau dirotasinya kemana, sesuai dengan kebutuhan. Oke, yang paling penting ini ada namanya trim ya. Trim ini dia untuk memotong garis yang lebih. Jadi misalnya teman-teman di sini ada sebuah perpotongan, misalnya rectangle. Ada rectangle, di sini kita buat line yang perpotongan, misalnya dari sini sampai sini. Nah, teman-teman bisa memotong sisa garis ini menggunakan trim ya. Jadi bisa menggunakan simbol ini, klik atau enggak pakai komen TR. Langsung keluar, trim. Terus di enter. Nah, baru hilang. Nah, jadi itu untuk memotong garis-garis perpotongan yang tidak digunakan. Nah, kalau misalnya udah nggak ada perpotongan, dia nggak bisa di-trim lagi nih. Dia kan nggak mau ya. Soalnya udah nggak ada perpotongan. Nah, selanjutnya ada namanya mirror. Nah, ini mirror ya untuk ini ya, kebalikannya. Jadi misalnya teman-teman bisa menggunakan komen MI, mirror, atau enggak ngeklik objek yang ada di sini. Nah, nanti tinggal di blok aja select objek misalnya. Terus di enter, terus yang mau di mirror yang mana nih? Misalnya yang ini. Nah, nanti mirrornya mau ke mana sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya mau ke sini. Nah, ini ada konfirmasi ya, hapus objek awalnya atau enggak. Nah, teman-teman bisa milih sesuai dengan kebutuhan, mau dihapus atau tidak terserah. Kalau misalnya no, berarti bakal double image atau double objek. Kalau misalnya dihapus, berarti yang ini bakal pindah ke sini cuma satu doang. Itu mirror. Sekarang di sini ada namanya chamfer. Nah, tadi yang dibahas ya, ada chamfer. Teman-teman di simbolnya seperti ini, atau enggak nanti bisa di komen CHA langsung keluar ya, chamfer, terus enter. Nah, di sini teman-teman bisa menentukan nih, bisa kita menggunakan distance. Jadi distance ini cuma satu bagian aja yang kita chamfer, distance D. Nah, besar chamfernya berapa? Nah, teman-teman tentuin misalnya 2 mili. 2 mili, terus baru select objek deh yang mau di-chamfer yang mana. Nah. Oke, kita ulang ya. Jadi chamfer, teman-teman di sini bisa pilih distance. Jadi distance ini cuma satu bagian aja. Kalau polyline biasanya dia 4-4-nya langsung berubah. Misalnya ini ada rectangle 4 sudut, nanti 4-4-nya langsung berubah. Nah, ini untuk first distance-nya berapa? Yang pertama, garis yang pertama itu 2 misalnya. Yang ke satunya lagi berapa? 2 atau 1 sesuai dengan kebutuhan. Nanti hasilnya bakal beda kalau beda angka ya. Nah, baru first objeknya yang mana, misalnya ini, yang second-nya ini. Nah, di sini kan chamfernya beda ya, ukuran 2 sama 1. Kalau ini kan sama-sama 2.
Nanti itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, selain itu juga di sini ada namanya fillet. Fillet ini dia fungsinya buat membuat radius. Jadi fillet atau nggak bisa di komen fillet, terus kita buat radius. Nah, di sini radiusnya berapa nih? Misalnya 2. Nah, baru select objek nih yang mau dibikin radius yang mana. Nah, makanya ini jadi radius. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini, teman-teman? Untuk beberapa fungsi, kalau ada yang masih bingung, silakan bisa ditanya ya. Nah, tadi kan udah membahas beberapa item ya, antara draw sama modify. Nah, sekarang kita coba buat etiket. Kita coba buat etiket yang seperti tadi yang ada di PowerPoint ya. Nah, nanti teman-teman kita coba buat etiket yang di sini, kita drawing di area gambar kerja kita. Mungkin untuk ukurannya, Kak Wildan ini bisa tolong di-share buat ke teman-teman. Kenapa, Kak? Untuk gambar etiketnya ini bisa di-share ke teman-teman buat nanti acuan dimensinya. Oh, boleh. Bentar ya. Oke, nah di sini kan ada panjangnya 185, terus untuk lebarnya di sini ada berapa nih? Bisa dijumlah 10 tambah 15 tambah 12 tambah 8 tambah 8 ya. 25, 37, 45, 53 ya. Jadi untuk panjangnya 185, lebarnya 53. Nah, nanti kita coba convert ke apa buat di AutoCAD ya. Teman-teman bisa ngikutin juga. Jadi untuk ukurannya bisa ngikutin yang di-share sama Kak Wildan ya. Udah saya share di grup ya. Itu masih gambar, untuk PPT-nya nanti saya kirim setelah kelas ya. Saya kirim dulu gambar. Boleh dicek aja di grup. Kita bisa dicek. Oke, di sini kita coba buat ya, tadi untuk panjang lebarnya 185 kali 53, jadi teman-teman bisa menggunakan rectangle ataupun line bebas ya. Misal kita menggunakan line, karena etiketnya berada di pojok kanan, jadi bisa disesuaikan ya. Saya di sini kasih itu 53, terus kesininya 185, ini ada 53. Ya, ini di close. Nah, kalau manual lain kan seperti itu ya, satu-satu.
Nah, teman-teman nanti bisa menggunakan rectangle, jadi bisa langsung 185,53. Nah, ini tinggal di move aja. Mau atau kan nanti akan jadinya sama ya, berada di titik yang sama. Oke, terus nanti kita butuh beberapa ukuran nih. Yang pertama ada yang 70, 64, sama 35 ya. Nah, teman-teman, tadi ada yang ketinggalan ya komennya, teman-teman bisa menggunakan namanya, di sini ada offset ya. Offset ini dia untuk membuat garis yang sama dengan desain yang berbeda misalnya gitu. Nah, di sini kita membuat garis ukuran sebanyak 75 misalnya. 75, enter. Ini kan ada 70, 64 sama 35 ya. Oke, kita hapus. Jadi teman-teman bisa menggunakan offset. Jadi offset ini memudahkan dalam membuat garis yang tidak ada hijaunya ya, atau poin acuannya. Jadi kan teman-teman mau bikin garis dari sini ke sini sebanyak 70 mili itu nggak ada titiknya kan di sebelah mana. Kalau kita tidak membuat garis bantu, nah teman-teman bisa menggunakan offset untuk mempermudah. Kalau misalnya kita membuat garis bantu kan nanti baru ketemu ya, misalnya dari sini ke sini 70, baru di sini bisa membuat garis yang ukuran 70. Nah, kalau misalnya kita nggak punya garis bantu ini kan susah nih untuk yang 70-nya dari mana. Nah, teman-teman bisa menggunakan offset tadi. Offset, ya di enter, select objek, mau yang mana yang mau di offset, terus di sini tinggal jaraknya berapa nih, 70 misalnya. Oke, terus di situ ada jarak 64, select objek lagi 64, terus ada yang 35 ya. 35. Nah, terus di sini ada yang 10, 15, 12, bisa menggunakan offset juga. Di sini 10, 15, 12. Di sini ada 8. Nah, jadi offset ini fungsinya yaitu dia membuat mengcopy garis dengan desain tertentu, jadi tanpa membuat ini ya. Jadi nggak perlu membuat lagi garis bantunya untuk menentukan ukuran. Nah, di sini kita tinggal hapus saja item-item yang tidak digunakan ya, misalnya untuk yang bisa menggunakan trim. Oke, yang 15. Berarti di sini kita di trim, enter, jadi yang mau dihapus yang mana nih? Ini kan udah nggak diperluin. Sama ini udah nggak diperlukan juga. Nah, teman-teman bisa tinggal lanjut aja, nih ada ukurannya kan untuk yang 12. Di sini kan ada lagi ya untuk yang 51, 41. Nah, di sini kita di offset lagi. Nanti Pak acuannya ini ya di drawing yang di-share, soalnya kalau untuk yang di Zoom ini dia nggak bisa double layar share screen-nya, jadinya agak susah untuk memunculkan ukurannya. Teman-teman juga bisa sambil mengikuti aja, nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa sekaligus ditanyakan. Ukuran 41.
Ini 41, terus ada 23, 40. 43, ini 40, dan ada ukuran 18. Nah, di sini baru kita trim aja yang nggak dibutuhinnya. Menggunakan TR. Ini udah nggak perlu. Nah, jadi ini udah muncul ini ukuran yang teman-teman lihat di drawing contoh etiketnya. Nah, di sini kan yang di tengah ini ukuran 15 ya. Ini ada ukuran 15 di sini. Nanti tinggal dibagi 3 aja, 15 bagi 3 ada berapa buat offset. Berarti 55 ya. Sini tinggal di offset. Nah, ini bisa dihapus. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk sistem drawingnya bisa menggunakan apa aja ya, maksudnya metodenya. Cuma nanti teman-teman tinggal milih aja yang kiranya lebih efektif, lebih cepat, bisa menggunakan metode apa aja. Teman-teman udah punya banyak senjata nih, udah punya tahu komen atau perintah-perintah yang bisa digunakan. Nah, itu tinggal dipilih aja yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Mau tanya nih, Ya, kalau silakan. kalau saya kan tadi bikinnya apa nggak pakai line nih, saya pakainya pakai rectangle tadi ya. Nah itu si apa sih sisinya itu nggak bisa di offset ya emang ya? Oh, sebenarnya bisa. Kalau untuk yang rectangle ini dia bisa offset juga. Cuman dia karena bergabung, karena dia menjadi satu kesatuan garis, dia bakalan ngikutin sesuai dengan garisnya nih, yang misalnya offset ya. Offset, enter, misalnya ini, tuh. Dia bakal menjadi satu kesatuan. Oh iya. Misalnya 2. Nah, jadi dia bakal secara utuh. Nah, teman-teman, tadi kelewat ya. Jadi untuk memisahkan garis yang menjadi satu kesatuan ini, teman-teman bisa menggunakan explode. Nah, bisa menggunakan explode, dia langsung menjadi satu-satu seperti ini. Atau nah, ini simbolnya explode dia. Teman-teman bisa menggunakan explode ini. Jadi buat ngehancurin bagian-bagian yang menjadi satu kesatuan. Nah, setelah di-explode, jadi nanti kalau di-offset dia bakal terpisah. Tuh jadi satu-satu. Jadi rectangle, ini kan gabungan ya. Nah, teman-teman tinggal di-explode aja, langsung terpisah jadinya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk trimnya itu biar enak tuh gimana ya, Kak? Untuk apa? Ngetrim. Ngetrim. Iya. Kalau ngetrim kan dia sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya kita punya garis ini.
Nah, teman-teman tinggal milih aja sih sebenarnya kalau untuk trim itu garis yang mau digunakan, mau yang area dalam atau area mana, teman-teman tinggal pilih aja trim, enter, terus nih ya, mau yang mau dihapus yang mana. Tapi nah nanti kalau misalnya udah nggak ada perpotongan dia nggak bisa dihapus lagi. Kalau misalnya teman-teman yang butuhnya area atas aja ya udah misalnya hapus ini, terus yang lainnya garis lainnya di delete aja atau enggak mau di trim satu-satu juga nggak masalah sesuai kebutuhan aja. Ada lagi teman-teman? Oke, kita lanjut. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, nah di sini kan ada simbol. Kita membuat simbol ini, misalnya simbol proyeksi Amerika ya. Ini ya rectangle. Nah untuk ukurannya sih untuk proyeksi nggak ada standarnya ya. Jadi teman-teman bisa sembarang aja ukurannya. Yang penting simbolnya aja jelas. Terus ini. Lalu oke. Yang penting sih jelas untuk simbolnya. Nah, ini untuk garis sumbu ya. Nah, tadi kan ada beberapa tipe-tipe atau jenis-jenis garis ya. Teman-teman bisa menggunakan layer properties yang ada di sini. Nah, di sini teman-teman tinggal melakukan penyetingan nih jenis-jenis atau layer yang ingin dibuat. Misalnya kita tambah new layer. Saya di sini ukuran. Nah, di sini teman-teman line type-nya bisa dirubah ya. Di sini tinggal di load. Nanti ini tinggal tentukan jenis garisnya apa. Karena ukuran kan tadi sama ya untuk jenisnya bisa menggunakan continuous, tetapi di sini tinggal merubah ketebalan. Nah, di sini ketebalannya teman-teman tinggal dirubah-rubah sesuai kebutuhan. Misalnya di sini 0,35 untuk ukuran. Misalnya untuk garis nyatanya di sini 0,7. Nah, misalnya nanti ada garis sumbu. Nah, sumbu ini kan jenis garisnya beda lagi ya. Nah, tinggal dipilih garis sumbu kan ini ya. Yang tadi ada garis putus-putus tetapi ada titik ada panjang pendeknya gitu. Ini untuk garis sumbu misalnya. Tinggal dipilih. Nah, ketebalannya misalnya berapa nih? 0,5. Nanti tinggal membuat aja nih, misalnya garis putus-putus.
tinggal pilih jenis garisnya, di load, nanti putus-putus, misalnya pakai ISO. Oke. Nah, ketebalannya berapa? Nanti Adi sesuaikan. Nah, di sini kan ada, kalau udah buat, nanti kan di sini harusnya putus-putus ya. Nanti tinggal ganti sumbu ya. Tinggal ganti ke sumbu. Nah, ini kan untuk scale-nya gede banget ya. Nanti teman-teman bisa di properties. Nah, di sini untuk line type scale-nya bisa dirubah. Misalnya ini di 5 tambah gede berarti di 0,2 misalnya. 0,2. Nah, jadinya kan terlihat. Tengah masih kurang jelas nih. Bisa diperkecil lagi. Nah, ini kan terlalu kecil ya. 0,1 misalnya. Nah. Nah kan, jadi teman-teman ya tinggal disesuaikan aja. Ada yang mau ditanyakan? Untuk layer properties? Ada yang masih bingung? Gimana tuh yang mau ditanyain? Belum Kak. Belum ya? Belum ada. Oke. Kita lanjut ke teks ya. Tadi di sini kan ada beberapa nama teks. Nah, di sini teman-teman misalnya bisa menggunakan garis bantu untuk penentuan titik-titiknya. Nah, di sini kan ada nomor ya. Kita membuat garis bantu dulu biar dia bisa simetris di tengah ya. Nah, kita klik teks. Kita tentukan titiknya di tengah. Nah, di sini teman-teman bisa menentukan nih si teks ini mau center atau lurus rata kiri, rata kanan dengan justify di sini. Nah, justify di sini terus tinggal pilih mouse-nya top left, top center atau middle center. Nah, teman-teman tinggal pilih aja. Udah oke, misalnya nomor. Oke, kita ulang teks. Justify, middle center. Hanya ininya apa? Nomor. Kamu Bisa tanya ya. tadi Silahkan. kayak ada pilihan menu middle center. Itu macet apa ya? Justify. Ternyata dulu ya, 5. Nah, misalnya di sini ada teks. First point-nya yang mana nih? Nah, di sini ada keterangan ya. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih justify aja. Atau ketik J juga bisa, enter. Nah, baru di sini mau milih yang mana? Middle center atau yang mana terserah, bebas ya. Ini nomor. Nah,
Nah kan ini tadi middle center ya, berarti dia titik tengahnya ada di sini, di tengah-tengah teksnya. Jadi bisa langsung di moving ke tengah-tengah kolomnya ya. Nah nanti untuk yang dirubah besar kecilnya berapa? Yang 5. Nah ini terlalu gede kan, bisa dirubah, disesuaikan number. Nah, kalau misalnya, karena ini akan ada beberapa garis yang berbeda, teman-teman bisa menggunakan garis bantu aja sih, buat mempermudah dalam penempatan garisnya dulu nih. Oh, ya. Nah, di sini kan udah ada, tinggal di copy aja. Tinggal copy ke tengah. Nah, setelah di copy ya, tinggal diganti teksnya aja sesuai dengan kebutuhan. Ini kan jumlah. Bahan. Normalisasi sama keterangan. Nah, jadi tadi fungsinya yang middle atau yang top left itu ya itu nanti mempermudah. Jadi misalnya kalau teman-teman pilih yang rata kiri, otomatis nanti center titik ininya berada di kiri atas, misalnya kiri bawah. Nah itu yang merubah apa, memposisikan titiknya ini. Jadi kalau misalnya titiknya berubah, otomatis nanti kalau teman-teman mau ngopi atau move itu bakal berubah juga titiknya. Nah, dalam pengkopian atau move juga teman-teman bisa menggunakan ini ya, icon bantu. Di sini kan di area bawah ini ada beberapa ini, bisa menggunakan objek snap. Nah, di sini ada teman-teman tinggal dicentang aja nih untuk simbol-simbol yang bisa digunakan untuk alat bantunya seperti endpoint, midpoint, center. Nah, misalnya midpoint-nya ini nggak dicentang, otomatis pada saat nge-copy ataupun nge-move itu data midpoint-nya bakal nggak keluar nih. Misalnya kita copy. Nih kita copy lagi. Tuh, ini kan midpoint-nya udah hilang ya. Udah nggak muncul. Harusnya kan ada di tengah-tengah sini yang segitiga tadi. Ini udah nggak muncul karena untuk si objek snap-nya nggak diaktifkan. Nah, coba kita aktifkan kembali. Copy. Nah, ini kan muncul ya midpoint-nya. Itu untuk membantu dalam penentuan titik-titik pada saat copy ataupun move. Di sini ada beberapa sih, nanti bisa disesuaikan, ada endpoint, center. Centernya biasanya kan ada di diameter ya atau radius. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kita skala satuan gambar. Nah, untuk skala satuan gambar biar enak kita buat garis bantu lagi di sini ya. Misalnya 1. Biar rata kiri.
Nah, kita buat teks lagi dari sini. Justify. Nah, di sini skala. Nah, ini kan tadi TL ya, top left, berarti dia ada poinnya di sebelah kiri atas. Nah, ini bisa langsung di-move ke sini. Nanti teman-teman ini tinggal ngerubah skalanya, bukan skala apa, ukurannya aja, misalnya 3, biar lebih besar. Nah, tadi garis bantu yang di bawah kan fungsinya buat menentukan jarak dari garis utama sama teks yang akan dibuat ya biar lebih rapi aja. Nanti sisanya tinggal di copy aja. Copy, nah, kopinya dari ujung sini, jadi tinggal nah dari sini baru udah tinggal diganti namanya. Satuan gambar. Tanggal. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa disesuaikan. Oke, terus di sini ada ini ya, teman-teman bisa ngecek juga untuk ukuran dimensi. Dimensi teman-teman bisa mengukur di sini ada annotate ya. Jadi biar tahu nih kita mau tahu ukuran ini berapa. Jadi teman-teman tinggal menggunakan dimension. Nah ini kan keluar garisnya. Nah untuk settingannya teman-teman bisa menggunakan manage dimension style. Nah, baru muncul menu box seperti ini, terus di sini di modify aja. Nanti tinggal di misalnya teksnya ini mau ukuran teksnya berapa, misalnya 2. Terus ini mau text placement-nya mau di mana, menurut center, above, itu disesuaikan ya, sesuai kebutuhan. Standar misalnya, terus primary units-nya ini mau berapa angka di belakang koma, ini kan ada precision ya. Terus untuk row-nya ini mau ketebalan berapa, bebas masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Nah, langsung berubah kan. Nah, nanti untuk ukuran yang mau dibuat bisa disesuaikan ya. Kalau miring pakai line, terus kalau misalnya ada sudut, angular, radius pakai R, diameter ya ini. Jadi disesuaikan. Jadi untuk yang linear ini dia nggak bisa digunakan untuk yang miring. Biasanya dia nggak kebaca. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau ini Kak, tadi di contohnya itu kayak tulisannya itu kan ada yang dimiringin itu tuh, yang macam etiket ini kan. Caranya gimana ya biar tulisannya bisa miring? Itu sih buat penggunaan font aja ya. Jadi teman-teman di sini kan ada sama kayak Excel sih. Nah, di sini kan ada bold, ada miring. Di sini tipe jenis garisnya apa, tinggal disesuaikan aja. Oh iya sih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini udah nggak diperlukan, jadi bisa di-delete aja.
Ini bisa di copy juga ya buat yang sampingnya. Nah, tinggal diganti teksnya. Berarti garis yang miring tadi, yang di dalam kotak itu tuh emang fungsinya buat kayak ngerepin teks aja ya? Ini biar lebih gampang. Garis miring yang di Dalam kotak tadi yang diagonal itu tuh buat ngerapin teksnya aja kan ya? Iya betul. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti ketemu apa satu drawing, jadi kalau lihat di etiket udah proyeksi Amerika atau Eropa ini ya otomatis nanti di drawingnya bakal posisinya sesuai yang sudah kita pelajari. Jadi teman-teman nanti tinggal langsung udah auto ini aja, udah langsung paham gitu, oh ini posisi kanan kiri atasnya itu, jadi nggak bingung lagi nyari-nyari posisinya yang ini sebelah mana gitu sih. Soalnya kalau di secara aktual kan di drawing dia nggak mungkin ada keterangan tampak depan, tampak samping ya. Soalnya sudah diwakili dari simbol dari proyeksi ini. Paling kalau misalnya nanti ada keterangan-keterangan tambahannya paling kebanyakan di simbol ataupun nanti ada perpotongan apa yang seperti itu. Oke, teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan yang masih bingung bisa menanyakan ya. Jadi kemungkinan nanti jadi teman-teman nanti bakal dapat tugas untuk membuat satu etiket juga masing-masing setelah pertemuan pertama ini selesai. Jadi besok kita coba bahas sebelum kita masuk ke 2 dimensi dan 3 dimensi. Ada yang mau ditanyain kakak-kakak? Ini belum ada, Kak. Gimana? Untuk saat ini belum ada. Oh, belum ada. Belum ya. Kak, untuk recordingnya ini peserta bisa lihat lagi nggak, Kak? Bisa Kak, nanti saya upload di YouTube. Oke, Kak. Nanti saya share di grup ya. Iya. Oke, Kak, makasih. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Untuk sekarang belum, Kak. Oke, so far masih bisa ngikutin ya. Ya, Kak, masih, Kak. Oke, alhamdulillah. Jadi ya teman-teman nanti mungkin nanti Kak Wilda juga akan menjelaskan ya terkait dengan tugas pertamanya seperti apa. Jadi tidak jauh dengan apa yang kita pelajari di pertemuan pertama ini. Jadi harapannya sih teman-teman bisa mengikuti semuanya ya, biar ketahuan sejauh mana sih pemahamannya dengan materi yang telah diberikan. Jadi nanti kita sama-sama bisa belajar bareng lagi kalau misalnya ada yang kurang ngerti. Oke. Ada lagi kira-kira yang mau dibahas sebelum nanti masuk ke tugas? Ya mungkin kalau misalnya masih bingung, mumpung masih kelas, bisa ditanyain aja ya. Kalau misalkan tadi ada yang ketinggalan beberapa, nanti bisa di ini aja. Atau enggak, kalau misalkan nggak mau nanya sekarang, nanti bisa ditonton aja video recordingnya yang bakal saya kirim di grup ya. Ya, baik, Kak. Oke. Gimana Kak Hasan, ada lagi yang mau disampaikan? Kak, tugasnya kapan ya dikasih? Nanti di grup ya Kak ya? Oh, berarti hari ini terus gitu. Kami kerjanya, besoknya baru periksa atau gimana? Iya, nanti sistemnya. Jadi nanti ada tugas, ada exam. Untuk hari ini tugasnya berkaitan dengan materi hari ini. Nanti besok tugasnya berkaitan dengan materi besok. Oh, oke. Kayak gitu. Kak Hasan, gimana? Ada lagi yang mau disampaikan, Kak? Kalau misalnya dari teman-teman tidak ada lagi pertanyaan sih, mungkin cukup dulu ya sampai di sini untuk hari ini. Oke.
Oke, kalau misalkan nggak ada lagi, gimana nih teman-teman semua? Pusing nggak sih AutoCAD itu? Kayaknya udah Gimana? pada paham sih ya. Kayaknya udah jago ya kayak, udah pada jago. Iya. Pertama banget sih Kak ini. Kenapa? Pertama banget. Oh, pertama banget AutoCAD. Ya. Tapi sekilas paham ya kayak terkait AutoCAD ini kayak gimana gitu? Ya tinggal langsung mengoperasikan langsung aja sih. Tinggal praktek berarti ya. Iya. Kakak-kakak yang lain gimana? Pusing nggak nih? Enggak lah ya. Oke, gitu aja kakak-kakak semua untuk pertemuan hari pertama udah cukup. Mudah-mudahan semua materinya bisa tersampaikan dengan baik. Kalaupun misalkan ada beberapa part yang memang ketinggalan, nanti bisa dicek aja di videonya karena nanti saya share di grup. Kita bakal lanjut besok seperti biasa jam 1. Jangan sampai telat ya, karena kita bakal mulai jam 1. Kalau misalkan kakak-kakak tadi yang Kak Yulida sama Kak Syaza zuhur dulu karena memang waktunya beda ya Kak ya? Iya, Kak. Oh, nggak apa-apa, Oh, iya. nyusul aja soalnya saya pribadi di Bandung, bahasan di Bekasi itu normal sih kayak Jakarta gitu. Oke. Dia Indonesia bagian mana emang ya? Kalau boleh tahu. Sama WIB ya Kak ya? Oh, yang Sama WIB, cuman waktu sholatnya aja yang beda. Kok cuman sholatnya aja yang beda, Kak? oh iya. Oke deh. Oke kakak semua, makasih banyak untuk hari ini. Makasih banyak atas antusiasmenya dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Hasan tadi itu bisa tersampaikan dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Nah, untuk biar lebih paham terkait AutoCAD nanti ada tugas yang harus dikerjakan berkenaan dengan materi hari ini kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada lagi, cukup sekian dari saya. Makasih banyak Kak Hasan atas waktunya, udah meluangkan waktunya di weekend ini. Makasih juga buat kakak-kakak semua atas waktunya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, makasih. Ya. Terima kasih, Kak. Ya. Halo, makasih Kak.